Galang Awal Prasojo dengan acara sharing session dengan topik pembicaraan skripsi. Wes, berat-berat. Dengan narasumber kita, Mbak siapa? Perkenalan dulu dong. Oke, halo. Perkenalkan saya Nada dari angkatan, nggak usah lah ya. Terlalu tua. Oh, enggak dong, takut diakui senior. Oke. Ya. Oke, lanjut aja deh, langsung aja kita ngobrol aja ya, santai. Langsung ke topiknya ini. Terserah mau gimana nih? Mau PDKT-an gitu? Oh gitu, kita kurang deket kah ini? Kita baru pertama kali ketemu ya? Iya benar, gimana first impressionnya? Oh, kita topiknya skripsi, sorry. Oh iya, tapi dulu aku pernah ketemu Mbak itu di acara itu yang lomba-lomba itu. Lomba apa nih? Lomba Di bawah sana. Di bawah. Apa? Yang estafet. Oh Milad. Oh, Milad Acara EP betul. kemarin Yes. ya, yes. Ya itu kebetulan. Aku lihat kok ada yang cantik ini. Wih. Gitu. Akhirnya aku menyarankan untuk Mbak Nada untuk ini aja lah podcast aja gitu. Luar biasa alasannya ya. Iya. Objektif sekali. Oke. Ini langsung ke topik skripsian nih. Oh ya boleh banget kalau udah siap. Aku Gimana udah skripsi? disiapin pertanyaan sama Akasrat Wes. tentang alur dan tahapan skripsian. Oke. Aku mau bikin pertanyaannya seolah-olah seperti soal ujian. Sebutkan dan jelaskan tentang alur dan tahapan skripsian. Oke, aku juga jawabnya sebagai anak yang habis ujian ya. Oke, baru siap. ujian. Oke, kita tuh kan di TP kan ada ini ya, ada TA itu ada dua. Kalau aku sih mikir apa namanya? Yang pertama itu dia KP. Yang pertama KP. Mungkin udah dijelaskan sebelumnya Yes. tentang KP. Nah, setelah KP itu tanggungan kita yang selanjutnya itu kan skripsian gitu. Yeah. Nah, sebelum skripsian itu kita harus udah selesai ujian KP. Baru bisa nanti yang namanya seminar proposal kan. Kita ambil KRS seminar, terus habis itu setelah seminar apa tuh? Sekarang kamu di tahap mana nih? Sekarang belum di tahap mana-mana. Lah gimana sih? KP aja belum loh, Mbak. Oh seriously? Iya. Gak apa-apa, yang penting jalan terus ya kan. Ya. Itu tadi KP. Kalau udah KP terus sempro. Terus kalau udah sempro Skripsi. Ada matkul skripsi kan? ada. Tapi sebelum itu kan di sempro ini kita kan bikin hipotesis ya. Hipotesis kayak hipotesis itu apa hipotesis? Boleh sama guys. Hipotesis Rumusan kayak masalah. apa sih namanya ya? Oh ngeblank ya, hipotesis tuh kayak dugaan sementara. Kita milih judul itu, terus kita dugaannya nanti gimana sih produk kita tuh bakalan yang kayak gimana akhirnya. Nah, pembuktiannya itu kita nge-lab, kita ambil data. Nah, di situ kita membuktikan hipotesis kita apakah benar atau enggak kayak gitu. Nah, terus setelah itu baru kita kayak nyusun skripsi nih, bab melanjutkan sempro kan tadi bab 1 sampai bab 3. Ya. Bab 1 itu dia latar belakang, bab 2 itu tinjauan pustaka, bab 3 itu kayak metode-metode kayak gitu-gitulah. Nah, terus dilanjutkan dengan bab 4. Nah, bab 4 di sini kita udah dapat data, kita pembahasan. Kayak gitu. Terus ada hal yang menarik sih sebenarnya di sempro ini tuh beberapa tuh karena kalau semisalnya kita ambil data itu terkadang ternyata nggak sesuai tuh harapan kita. Okay. Hipotesis kita tuh kan nggak yang melulu harus nih ya, harus sesuai dengan dugaan kita kayak gitu. Nah di situ tuh kadang ada pertanyaan dan kayak bisa nggak sih sebenarnya ganti judul gitu. Nah kalau semisalnya di sempro ini kan udah dibagi dosen pembimbing dan kita juga udah punya main produk yang emang udah kita pilih. Nah, ketika kita udah menentukan itu, kita benar-benar harus mempertahankan produk itu gitu. Jadi sekalipun kita tuh mau ganti judul itu boleh sebenarnya, dibolehkan oleh Dospem. Tapi main produknya itu nggak boleh berubah. Okay. Jadi kayak variasinya aja yang kita switch ataupun kita ganti gitu. Nah, di situ. Terus akhirnya nyusun skripsi. Terus sidang, habis itu apa habis sidang? Pendadaran, ya pendadaran itu sidang. Terus habis itu yudisium,
terus wisuda. Gimana waktu sidang? Wisuda. Merasa terbantai kah? Nggak juga, cuman agak setengah sadar aja. Enggak kok. Ternyata sidang nggak semenakatkan itu, beneran banget. Oke. Tapi aku takut gitu. Oh gitu, kenapa? Takut dibantai. Ekspektasinya emangnya gimana kalau sidang itu? Dengar dari cutting yang apa? Habis sidang KP aja udah terbayang, wah menakutkan sepertinya. Dosennya suka membantai gitu kan. Loh, tapi ada rumor yang menarik loh. Ternyata di kalangan mahasiswa itu tersebar rumor kalau misalnya dosen FTI itu baik-baik, asli. Amin. Dan aku sendiri pun sebagai mahasiswa tuh kayaknya ini tuh emang bener sih. Aku rasa tuh kebanyakan mostly dosen FTI itu emang sebaik itu, guys. Dulu yang dampingin Mbak skripsian siapa Mbak? Dampingin dosennya maksudnya? Iya, dosen. Dospemnya dapat Bu Titis ya, Ndoro Titis. Ndoro Titis Sari. Juwita Imtiaz, luar biasa keren nih Bu ya sih. Berjuang banget. Sangat nge-push kami dan bener-bener kayak ngasih semangat banget ya kami. Karena aku tipenya juga deadlineer kan anaknya tuh, dan kayaknya pas banget nih dapat dosen yang memang sukanya nge-deadline kayak gitu. Jadi nggak lari aja, akunya nggak pergi kemana-mana. Gitu. Yang uji ada berapa dosen? Yang uji kalau pendadaran itu 2. Penguji pertama itu yang waktu kalian sempro itu nggak ganti-ganti. Terus penguji kedua itu nanti ditentukan waktu kalian daftar sidang kayak gitu. Tapi ada juga sih pengecualian, dosen yang pertama itu, penguji pertama itu bisa jadi berubah ketika emang beliaunya itu nggak bisa banget gitu. Kayak misalnya kuliah lagi gitu. Misalnya kayak kuliah di luar negeri ataupun apa, dan memang benar-benar nggak memungkinkan untuk bisa menguji kita gitu. Akhirnya ganti ya. Soalnya ada juga kayak gitu. Oke. Pertanyaan selanjutnya gimana? Oh, boleh sih kalau udah puas dengan jawabannya. Udah puas kan? Udah puas. Kalau belum puas langsung tanya di komen. Iya dong, aku jelas. Nggak mau tahu. Yang perlu diperhatikan dan dipersiapkan sejak semester awal untuk bekal menuju tahap skripsi ini apa aja nih? Kayak kalau aku kan nanti gitu ya. Nanti. Jadi ya udah. Semester berapa sih sekarang? 5. Oke. Keren. Nggak nanya kesibukanku ngapain, Mbak? Oh iya boleh dong kalau mau jelasin. Pulang praktikum dong. Kenapa tuh? Kok bisa kalau praktikum? Karena dulu kan online ya. Jangan. Terus akhirnya angkatan online ya kamu. Betul. Ya Allah. Masya Allah. Akhirnya diberi sama Allah itu kesempatan lagi. Waduh. Ini kesempatan kedua nih judulnya. Ilmu gitu loh. Dulu waktu online kan nggak sempat megang Erl Mayor, tabung reaksi gitu-gitu kan. Akhirnya dikasihlah sama Allah kesempatan buat belajar lagi. Iya, buat dapat kesempatan lagi ya. Okay. Betul. Gak apa-apa, itu nanti lulus praktikum langsung jadi asistennya itu harusnya kan. Masya Allah. Tabarakallah. Jadi sangat islami gini ya konten kita. Soal ilmu nih. Ayolah. Iya. Ayo. Itu tadi ya, kalau misalnya hal apa sih yang bisa dipersiapin apa ya? Dari semester awal banget nih. Iya, awal banget nih, misalnya maba kayak kita masuk maba nih, kayak aku gini kan maba gini. Iya. Ya kau nggak terima gitu sih. Aku udah punya adik tingkat 2. Ya kok apa bisa dong? bilang kalau dia maba? Loh, karena semangat tuh masih maba banget sih. Luar biasa. Makanya Ya kan aku kan mengulang dengan maba-maba kan gini. Nambah kedekatan dengan adik tingkat ya, luar biasa. Nah, menurutku yang paling penting dan dasar banget itu ada 2 hal sih. Yang pertama itu terdiri dari 4 huruf. Mau nebak nggak? Awalnya N. 4 huruf. Nggak tahu. Apa ya? Nino apa? Nino. Nggak tahu. Nggak. 4 huruf itu yang pertama yang menurutku penting banget itu niat sih. Niat gitu. Jadi kita harus menentukan memang niat itu apa sih? Niat itu kayak tujuan kita tuh melakukan ini untuk apa kayak gitu. Tujuan sebenarnya kita tuh kuliah buat apa juga sih kayak gitu. Buat Dengan apa? menentukan tujuan kayak kita bisa
bantu nanti selama kuliah itu benar-benar membantu kita tuh akhirnya mau menyibukkan diri dengan apa, dengan niat itu kayak gitu. Ya gitu sih, kayak milestone-nya itu bisa kebangun dengan dasar niat. Misalkan kayak ibarat kita tuh sebuah pohon nih, wis. Ketika niat kita itu benar-benar kuat tuh kayak ya akar kita tuh kuat gitu, walaupun it's okay tumbuh kita itu nggak yang terlalu tinggi-tinggi banget, walaupun sebelah kita mungkin menjulang tinggi ya tumbuhnya, tapi ketika dia tidak didasari oleh niat, mungkin dia kehempas masa lalu dikit pun udah yang meleot nggak sih? Besok banget Mbak Nagani ya, mantap. Nah menurutku itu sih kayak niat tuh kayak ibaratnya tuh akar gitu loh, jadi ya walaupun kita tuh kehempas apapun, ketika emang akar kita tuh kuat ya itulah, kehempas skripsi bus gitu kan, KP belum lulus nggak apa-apa gitu. Ya kayak gitu Asal nggak tumbang aja ya. Iya. Terus ada lagi sih hal menarik, kenapa sih kita tuh kuliah di UAD gitu. Paris, pernah kepikiran nggak kenapa kita tuh akhirnya kenapa ya di UAD gitu, apa coba bedanya mahasiswa UAD sama mahasiswa negeri kayak gitu. SPP-nya mungkin. SPP-nya loh malah lebih murah loh. Kenapa sih kamu kuliah di ya karena SPP-nya tinggi gitu kan. Jadi aku pengen masuk UAD. Iya, karena aku sharing pengalaman ya, karena tuh pernah bener-bener kayak kesadar banget karena ibuku sendiri tuh nanyain apaan tuh? Nyindir gitu loh, sebenarnya tuh nyindir karena aku tuh kayak nggak sholatnya tuh buru-buru kayak gitu, nggak sholat cepet-cepet gitu loh ketika azan kayak gitu kan. Oh kamu juga kesindir nggak nih? Enggak, aku tepat waktu selalu bersama El Maula. Biasa. Kayak kita tuh kemungkinan orang tua kita tuh juga mengharapkan poin plus kenapa sih kita tuh ditaruh di Muhammadiyah gitu guys. Kayak gitu. Ada tuh aku pernah punya pengalaman kayak hotspot HP kayak gitu, anak UAD tuh aku kira tuh calon sarjana, sumpah tuh aku bacanya calon sarjana, gila ini mahasiswa banget, ternyata setelah aku baca ulang itu namanya tuh calon jenazah. Jadi masya Allah gitu ya, kayak sangat memikirkan ya kesananya kayak gitu. Itu berkaitan dengan niat tadi ya. Kita tuh meniatkan sesuatu karena apa gitu. Nah, ya itu sih mungkin itu bedanya kenapa kita itu memang di Muhammadiyah kita diharapkan dengan lingkungan yang islami kayak gini, kita nggak cuman yang emang ya nyari gelar sarjana aja gitu. Nggak ngejar dunia aja nih ya. Yoi kayak gitu kan. Kemungkinan akhirat juga perlu dikejar mungkin. Gitu. Terus itu hal yang pertama ya tadi niat ya, baru niat ya sih tadi tuh. Yang kedua itu menurutku yang perlu dimiliki sama maba itu berjiwa peka, wes. berat peka. Ternyata peka nggak cuman harus sama cemewek ya. Peka nggak nih? Aku peka dong. Peka dong. Kalau ada cowok paling peka luar biasa. Cari al. Tuh kayak pekanya tuh dalam arti apa dulu nih gitu kan. Kita tuh karena outputnya juga nanti syarat buat kita akhirnya lulus tuh kan skripsian ya. Kita problem solving kayak gitu kan, atau kita make something kan, buat sesuatu produk kemungkinan untuk mengatasi masalah yang ada di lingkungan kita kayak gitu kan. Ya itu kayak diri sendiri juga nggak masalah yang kemungkinan ada diri sendiri ataupun di masyarakat kayak gitu kan. Nah kita tuh kayak ya emang harus peka sejak dini gitu loh, kayak ya main misalnya kayak dari kegiatan sehari-hari deh, main nongkrong kayak gitu, lihat suatu makanan atau ngelihat permasalahan apa nih kayak mbah-mbah gitu kan, kasihan nggak bisa minum kayak milkshake kayak gitu kan. Oh iya juga sih ya. Peka dong dikasih. Peka dong. Bukan terus kamu kasih ke mbahnya juga milkshake-nya. Cuman kan memang kayak kadar gula untuk orang yang sepuh itu kan emang nggak bisa yang banyak juga kan, dan rawan. Nah dari situ kita bisa kayak
dapat ide nggak sih? Oh iya, oke, berarti ini ada suatu masalah nih di masyarakat yang emang perlu kita tanggulangi kayak gitu. Dan emang jiwa mahasiswa, bedanya mahasiswa sama SMA nih apa nih, selain minyi-minyi kan kalau anak SMA kan Apa? apa tuh? Kayaknya Paris nggak ada bedanya. Ya, Banyak itu. sih bedanya, ya kan? Kita dituntut untuk belajar sendiri, gitu. Yoi. Nggak terpaku dengan buku Nah. yang dikasih sama guru. Pokoknya cari referensi sebanyak-banyaknya gitu. Iya. Kayaknya di kuliah kayak gitu. Yes. Jadi kayak kita nggak yang akhirnya didikte kan, tapi kita lebih ke apa ya namanya tuh, mempunyai niat untuk ya emang kita tuh tahu kenapa gitu loh, kayak gitu kan, apa ya bahasanya ya, itu tadi lah kayaknya mungkin peka itu tadi ya. Bahasanya jangan ketinggian deh. Iya, udah deh kita down to earth aja, kita turun ke bumi aja lah ya. Ya gitu tadi, kayak ya itulah bedanya juga mahasiswa kan. Dan apalagi ya dari peka itu tadi dicatat. Karena ingatan kita tuh ingatan manusia kayak yang pendek gitu ya. Kamu sering lupa gitu nggak sih kalau Iya. suatu Siapa yang kuliah nggak Iya. nyatet? Paris ini pasti. kalau masa lalu tapi ingat nggak? Ingat. Ingat. Kok bisa ya? Ini dimasukin YouTube lagi. Nanti ada yang nonton. Nggak usah merah gitu dong mukanya. Enggak. Ini memang aku merah. Itu jadi kayak karena ingatan manusia itu juga terbatas, jadi kayak ketika kita itu menemukan suatu ide yang menurut kita menarik dan emang kita tertarik dengan hal itu, catat aja. Catat. Kayak gitu. Kemungkinan besok kalau apa ya, sempro itu biasanya semester berapa sih? 6 ya? 7. Oh iya 7, oh, deng 7. Aku dulu karena lebih cepat di semester 6-nya, Masya tapi itu Allah. enggak menjamin apapun juga sih sebenarnya, guys. Semester 6 Karena baru KP kita. iya, nggak masalah juga. Memang harusnya kan kayak gitu. Dan menurutku kayaknya idealnya nih, menurutku sendiri karena aku juga mengalaminya, kok idealnya emang ya satu-satu aja gitu. Ya KP sendiri gitu, terus kayak sempro sendiri. Terus skripsi juga ambilnya sendiri di semester yang berbeda gitu. Tapi kalau kamu mau yang ambis banget nggak apa-apa juga Kayak gitu. Banada Kayak gitu. sempro enggak ambis. Aku cuman kayak tertekan doang dulu. Terpaksa dan kepepet. Terpaksa dan Berat banget kepepet ini pasti. dulu. Enggak. Enggak, dulu itu aku memutuskan kayak gitu karena ada penawaran juga kan. Oke. Jadi memang terkadang ambil duluan itu ngasih kita kesempatan, misal kayak kepasan ada penelitian dosen, kita juga bisa join kayak gitu kan. Itu juga salah satu weaknessnya gitu loh. Tapi ya lumayan chaos juga sih kalau misalnya Kacau. jadi satu ya. Dulu kok berat banget mau ambil jadi satu, nggak nih KP sama sempro kayak dua-duanya berat juga gitu loh. Tapi hal yang perlu diingat juga Kak, menurutku penting sih bagi mahasiswa tuh restu guys, wes restu gila. Dari siapa nih? Restu dari siapa nih? Dari orang tua dong. Oke. Tentunya. Ketika kita tuh ambil suatu pilihan yang menurut kita tuh berat, itu kayak ya emang kita harus benar-benar dapat restu dari orang tua gitu loh. Aku sendiri karena kayak prinsip hidupku tuh kayak gitu, kalau enggak kayak Kurang gitu. nanti kayak nggak mantep dan gimana ya, takut nggak lancar aja sih jalannya. Mohon doa restunya. Tadi restu. Kenapa nih, ada apa dengan restu? Tadi sampai restu, pokoknya yang dipersiapkan sejak semester awal untuk Iya, itu tadi ya. Niat, peka, Kasih restu, restu. orang tua pastinya. Iya dong, restu tetangga. Buat apa? Siapa tahu? Ya nggak apa-apa. Restu mau skripsian. Iya, nggak apa-apa tuh, pasti ngasih doa yang baik juga kan. Yoi. Oh, boleh sharing satu pengalaman menarik nggak? Boleh. Iya, waktu itu ada satu praktikan yang waktu praktikum tuh nanyain sama aku, Mbak, kita tuh ada praktikum rakit nuklir nggak sih?
dari pangan ke nuklir gitu. Oke, ini anak niatnya masuk sini awalnya apa ya? Emang kayaknya perlu diluruskan sih manusia kayak gitu ya. Agak berbahaya juga itu masuk pangan. Iya, dia tertarik dengan nuklir kan, bahaya ya. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya aja. Apa yang pengen kamu tahu? Ya. Kesan dan pesan, Mbak, sebelum skripsian sama sesudah skripsian. Kok kamu kayak capek gitu sih ngomongin skripsi? Iya, Kita belum mulai skripsian loh ini. Berat banget. SKP belum ini. Nggak apa-apa. Kalau mau STP, SKP dulu. Iya. Pro. Baru STP. Iya. Semangat. Semangat dong. Tuh, apa ya kesannya? Sebenarnya nggak gimana-gimana sih. Hal yang terberat mungkin ya, yang mau aku sharing di sini waktu nge-lab sih. Nge-lab. Hal terberat? Apa nggak menakutkan? Enggak, itu kayak gimana ya, bukan hal yang berat juga, tapi kayak kita bener-bener di situ diuji seberapa tangguh niat kita gitu loh. Di situ tuh. Menurutku itu step yang gimana ya, mau menuju skripsi itu kayak itu yang menjadi momok buat kita aja sih. Kayak Harus gitu. lawan malas nih kalau gitu. Dan kalau semisalnya ada juga yang kita tuh berpartner gitu. Okay. Kita tuh dalam ngerjain skripsi tuh berpartner dalam arti kayak kita bisa jadi kayak satu hampir produk yang sama dan emang mungkin variasi yang berbeda kayak gitu. Jadi nanti nge-labnya kan nggak Yeah. sendirian gitu, nggak yang Jones gitu. Biayanya juga murah kan? Ya kan bisa lebih ngirit Ya, juga. aku pernah lihat di lab itu. Ya, berdua itu. Iya kan nggak kasihan Iya, gitu kan nggak kasihan. berdua. Ada temen ngobrol juga. Cuma analisisnya yang berbeda kan. Ya bisa jadi di analisisnya atau mungkin di variasinya yang beda kayak gitu. Karena kalau sendirian tuh kayak apa ya, di lab tuh kan kita kan nggak terbatas waktunya ya. Kalau kita punya kawan seperjuangan yang benar-benar seperjuangan banget, bestimu apalagi kan itu benar-benar membantumu untuk membangkitkan semangatmu gitu loh. Dan ketika kamu tuh dapat problem tuh nggak yang mikir sendiri, akhirnya kayak mikirnya bareng, nggak terlalu berat-berat juga gitu. Paris, kamu udah ada bestie belum? Mana nih, kalian udah punya bestie belum? Tentukan bestimu sekarang. Gitu sih. Terus apa ya, judul skripsi nih. Wow. Judul skripsi Itu nanti kita yang harus nentuin judul siapa, Mbak? kita, jadi kan kita kan ngajuin judul waktu ambil konsul. matkul sempro. Itu nanti ada kayak dosen penanggung jawabnya sendiri. Nah terus setelah itu nanti dibagi dosen pembimbingnya, dosbimbingnya kan, dospemnya sesuai dengan bidang yang kita ajuin judulnya itu kayak gitu. Nah terus ya udah dari situ beliau jadi dospem kita dan kita harus perjuangin judul kita itu, kita harus perjuangin produk kita itu. Nah yang berat tuh sebenarnya di sini kayak bener-bener kita harus tahu kenapa kita tuh pilih produk itu, kenapa kita kasih variasi itu, dan kenapa mungkin kalau misalnya nggak cuma dari satu faktor atau dua faktor yang kita kasih di penelitian kita itu, kita benar-benar harus ya ada masalah apa sih di situ tuh, kenapa variasi ini tuh harus digabungkan kayak gitu. Karena aku pernah kasih jawaban yang karena ini hasilnya baik dan ini hasilnya juga baik satunya, maka kalau digabungkan diharapkan emang bisa menghasilkan produk yang semakin lebih baik kayak gitu. Tapi ternyata ditolak guys, kayak gitu, kayak Daniel gitu loh, pengujinya bener-bener yang kasih alasan ilmiah kenapa ada masalah apa sih sebenarnya di faktor-faktor itu dan kenapa harus kamu gabungin kayak gitu. Itu kayak sesuatu pertanyaan yang nggak terpikirkan olehku, tapi ternyata ya waktu ujian ditanyain kayak gitu hal-hal yang sangat dasar sebenarnya tuh. Tapi kadang kita sendiri kok jadi kayak pijakannya kita kurang kuat gini kayak gitu kan, gitu.
Terus kita agak random ya, tapi ngomongnya kesana kesini apa ya? Suka juga sebenarnya ngobrol sama cara. Terus habis itu di saat nge-lab ini trial sih. Yang kan tadi bilang sih nge-lab tuh emang yang berat tuh di dalam tahap skripsi emang yang berat tuh nge-lab. Nge-lab sendiri khususonnya itu waktu trial sebenarnya kayak gitu. Kenapa? Karena di situ kita benar-benar yang mau nggak mau kamu harus rajin baca kayak gitu kan. Ya walaupun kamu nggak suka baca, aku sukanya nonton ya, kamu tetap harus baca jurnal kayak gitu loh. Okay. Kita benar-benar karena base science banget ya sih teknologi pangan itu, dan semuanya harus punya dasar yang ilmiah. Yaitu konsekuensi sih menurutku. Semangat. Iya. Jangan males. Iya, jangan males. Tersentuh aku digituin semangat jangan males ya, makasih ya semangatnya. Ya, sama-sama. Iya, itu tadi sih. Karena di situ kayak ya pasti ada kesulitan sendiri-sendiri yang dihadapi kan. Pasti. Dan jangan ngiri lah sama tetangga sebelah gitu kan. Walaupun rumput tetangga sebelah lebih kuning, jangan Lebih iri. hijau bukan lebih kuning. Iya. Lebih hijau. Gitu. Soalnya kayak dibanding kayak tuh gimana ya? Gak Nanti enak ya, menyakiti diri sendiri juga gitu loh. Dan akan mengedownkan kita sendiri gitu. Agak useless juga sih sebenarnya ngebanding-bandingin. Kita kayak ibaratnya kita emang punya jalan kita sendiri dan kita ditakdirkan di situ karena memang dianggap kita bisa kan. Yes, Makanya benar. kita harus menjalani emang amanah yang emang dikasih buat kita gitu. Gitu. Kalau Faris dikasih cobaan berarti Faris itu bisa. Kamu Semangat, pasti Faris. bisa. Gitu. Ya ada nangis-nangisnya juga ada sih ya aku rasa. Mana dia nangis juga? Oh masalah aku kayak nggak pernah nangis gitu ya. Aku kira cuma Faris yang nangis. Iya kan jalan orang tuh kan mungkin ada yang lurus aja, ada yang naik turun. Kebetulan aku kemarin agak naik turun dan agak gerunjal aja gitu. Minta bapak-bapak untuk benerin ini jalan. Ya semoga besok jalanmu lurus-lurus aja Amin. sih ya. Amin. Banget. Ya amin meskipun banget. ada belok sedikit ya nggak apa-apa lah ya. Iya. Tapi yakin aja sih kalau misalnya kayak kita tuh waktu emang ada di titik nggak nemu banget, aku nggak tahu banget harus gimana kayak gitu kan. Mungkin kita harus balik ke salah satu ayat yang mana kayak Allah tuh bilang ketika kamu itu mengingatku maka aku akan mengingatmu. Jelaskan di situ kayak bener-bener ditekankan ya emang kita tuh harusnya kayak gitu. Di saat kita benar-benar dalam keadaan berpasrah dan kita udah berusaha kayak gitu kan. Ikhtiar kan kayak dalam bahasa tuh ikhtaro yaktoru. Di situ kita kayak memilih gitu kan. Artinya kayak memilih. Memilih apa? Memilih sesuatu yang khair, baik di antara semua pilihan. Dan pilihan yang baik tuh pilihan yang apa sih? Kita senantiasa berusaha kayak gitu kan. Jadi kalau ya kita memilih untuk berusaha kayak gitu. Oh jadi kayak kajian gini ya. Memang kalau mahasiswa Islam ini kalau diajak bicara pasti ya. Anak UAD tuh nggak apa-apa. Bener. Ada selingan Iya. dakwahnya kita kalau mau. Loh, karena ngobrol. menurutku kayak penting banget loh, kadang tuh kita di saat titik terlemah kita tuh memang itu salah satu penguat, satu-satunya penguat kita gitu loh. Balik ke Allah. Ingat. Ya. Obrolan yang sangat menarik. Dari kesan pesan jadi dakwah. Iya sih tadi. Kalau setelah pendadaran sebenarnya kesan pesannya apa ya? Ternyata skripsi nggak semenakutkan itu gitu. Oke. Ketika kita memang benar-benar tahu penelitian dan kita yang paling tahu tentang judul kita benar-benar punya semua dasar apapun yang kita lakukan dalam produk kita, dalam penelitian kita, apa yang kita uji, kenapa kayak gitu, aman sih guys gitu. Aku rasa nggak ada yang perlu dikhawatirkan. Ya cuman deg-degannya tuh pasti ada, tapi
sesuatu yang memang awalnya aku bayangkan takut banget, tapi waktu jalanin ternyata ya nggak yang seburuk itu gitu. Itu kata yang sudah melewati. Dan aku dulu kayak gitu juga dikasih semangat sama yang udah melewati kayak gitu, nggak percaya juga. Iya. Tapi akhirnya percaya guys. Waktu aku emang ngelewatin. Jadi kita kayak harus gitu. percaya atau tidak? Baik. Oke ya, tadi kesan pesan kan ya, pesan. Ada salah satu pesan dari Bu Titis. Oke. Jadi Bu Titis tuh pernah nyemangatin kita kayak lakuin semua hal baik yang kita bisa, karena kita tuh nggak pernah tahu kayak pertolongan Allah tuh datang dari hal mana yang kita kerjakan kayak gitu. Tanam terus benih kebaikan Faris. Karena entah benih mana yang tumbuh dulu. Itu pesan. Luar biasa. Kesan-pesan pesannya ya, sorry ya. Jadi kesimpulannya itu kalau mau mengerjakan skripsi itu harus niat dulu Faris. Iya, niat Awal dulu. niat. Peka, minta restu. Terus yang terakhir apa tadi? Udah setiga aja, nggak usah nambah-nambah. Tiga aja. Ya tapi nggak. Dan skripsi tidak menakutkan apa yang kalian Iya pikirkan. sih. Jalanin aja karena emang ya apa ya? Nggak usah keburu-buru juga gitu loh. Ada tips juga ketika kita tuh ngerjain beban-beban itu. Kalau dari Bu Titis lagi nih ya, nggak usah yang memaksakan diri banget kayak ngerjain terus-menerus. Yang penting kayak sehari mungkin 2 jam, kita targetin 2 jam without HP tapi ya. Oke. Karena emang itu ganggu banget sih HP itu. Kadang memang itu yang jadi kita nggak jadi ngerjain kayak gitu. Dan pilihlah lingkungan yang memang sama-sama kamu ngerjain, aku ngerjain. Karena kalau kamu nanti tujuannya nongkrong, aku ngerjain, nggak jadi sih. Ikut malah nimbrung Iya obrolan sih. ya. Yo iya gitu. Baiklah, Sekilas. berhubung sudah sore. Oke, mungkin closing statement dari Mbak Nada ya. Closing statement. Apa ya? Motivasi. Motivasi ya. Musuh terbesar kita tuh adalah diri sendiri gitu. Jadi ya yang harus ngelawan dan tumbuh niat itu ya dari diri kita sendiri. Oke. Nggak usah nyalain orang lain atas kesalahan orang atau keberhasilan orang, atau ya jangan nyalain sesuatu yang memang di luar kita lah. Karena kalau misalnya sesuatu itu terjadi di diri kita, itu karena itu sepenuhnya tanggung jawab diri kita. Oke, mantap. Tepuk tangan buat Mbak Nada. Terima kasih udah join sharing session kali ini Mbak Nada. Ya luar biasa Al. Semoga selalu dilancarkan rezekinya. Amin ya segala Allah. urusannya. Dan dadah. Semangat guys, semoga lancar selalu.